Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berada pada pertemuan dua, di mana pada pertemuan ini menjelaskan tentang community policing dalam penanggulangan kejahatan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah membuka idols-nya dan kita akan mendiskusikannya. Dan kemudian saya berharap peserta idols itu wajib menonton video sampai habis dan kemudian di dalam video itu ada kuis dan saya berharap Anda sudah bisa mengisinya dari proses menonton video eh, yang 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 Anda tonton ya. Dan kemudian juga Anda juga memperoleh kuis untuk menjawab kuis-kuis. Ini kalau video ini kuisnya itu latihan. Tapi kalau nanti pada proses menyelesaikan pertemuan dua, Anda juga akan memperoleh kuis. Baik, saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan tentang bagaimana penerapan community policing dalam penanggulangan kejahatan tawuran, dalam penanggulangan kejahatan. Perlu kita ketahui bahwa community policing itu adalah pemolisian masyarakat, di mana masyarakat dalam hal ini berfungsi untuk mencegah suatu kejahatan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana harus ada kerjasama antara polisi dengan masyarakat agar kejahatan bisa dicegah melalui upaya preemptif dengan melakukan sosialisasi, dengan membuat agent of change, yakni dai atau anak-anak pesantren yang mampu menyampaikan informasi bahwa kejahatan yang berkembang ini merupakan kejahatan-kejahatan yang merugikan anak. Dan kemudian selain itu juga melibatkan masjid atau sarana prasarana rumah ibadah sebagai upaya agar anak memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang memberikan semangat bagi anak untuk selain beribadah juga untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas seperti berolahraga, kemudian aktivitas memperoleh bagi anak-anak yang putus sekolah itu dia bisa memperoleh uang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang difasilitasi masjid seperti daur ulang, kemudian penanaman pohon-pohon yang dalam hal ini bisa menjadi penghasilan bagi anak-anak yang mengalami kondisi di mana permasalahan ekonomi. Dan kemudian juga perlu kita melihat bahwa community policing ini sebenarnya upaya yang sudah ada di masyarakat Indonesia ya, karena budaya kita kan budaya masyarakat, budaya yang toleransi, budaya yang memiliki rasa saling menghormati, rasa saling membantu antar tetangga. Jadi kita saling guyup ya, saling guyup itu saling memberikan memberikan bahwa kita ini bagian dari wilayah Indonesia dan kita bersaudara, ya begitu. Jadi menjadi hal membangun nilai itu menjadi penting untuk dilakukan dalam proses mencegah suatu kejahatan. Model Polmas sebagai metode pada konsep community policing ini sudah diterapkan Polri sejak tahun 2005. Namun dalam prosesnya, kenapa ya tawuran itu tetap terjadi? Kenapa ya kejahatan itu tetap terjadi? Menarik pertanyaannya. Kenapa itu tetap terjadi? Berarti kan kita harus bertanya lagi kepada masyarakat, kepada polisi dalam hal ini, dan kemudian bentuk-bentuk kesadaran hukumnya, ya kesadaran hukum masyarakat.
kan begitu. Jadi suatu sistem hukum yang baik itu harus dalam hal ini harus sistem hukum yang baik itu harus ada aturannya. Ya, ternyata benar aturan sudah dibuat di mana polisi melibatkan masyarakat melalui Polmas, polisi masyarakat, dan kemudian yang dikenal dengan community policing. Terus dengan Simkam Swakarsanya. Siskam Swakarsanya ini dalam hal ini Siskamling ya. Kemudian kita lihat lagi Siskamling di masyarakat masih ada nggak gitu. Ternyata karena berkembangnya zaman, kemudian berkembangnya teknologi, Siskam Swakarsa ini sepertinya sudah tidak berfungsi lagi. Namun itu dapat kita refresh lagi pengetahuannya melalui misalnya penggunaan teknologi. Kan masyarakat sekarang senangnya WA. Nah, kita buatlah komunitas WA, community policing atau polmasnya di satu wilayah. Kemudian kita bangkitkan lagi fungsi-fungsi masjid, fungsi rumah ibadah sebagai tempat atau fasilitas atau bagian dari community policing. Ini menjadi menarik untuk dikaji dan menurut saya karena saya juga melakukan pengmas di berbagai tempat di mana saya melihat kekuatan modal sosial di suatu daerah itu sebenarnya sudah tinggi tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, di perkembangan terkait pemolisian masyarakat ini juga hendaknya perlu diadakan kerjasama dengan Babin Kamtibmas yang ada di wilayah setiap kelurahan ya. Kemudian juga ada polisi RW yang memang sejak tahun 2020-an atau antara 2021 lah, antara pas zaman-zamannya COVID itu ada polisi RW. Jadi antara polisi itu tidak ada gap. Antara polisi dan masyarakat itu tidak ada gap, adanya kerjasama yang baik sehingga dapat mencegah suatu kejahatan. Dalam hal ini, fungsi Babin Kamtibmas, fungsi polisi RW itu menjadi satu hal yang harus terus ditingkatkan. Jadi kemampuan polisi RW dan polisi Babin Kamtibmas dalam mengajak masyarakat melalui masyarakat dari community policing ini, ya pemolisian masyarakat ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan kepolisian atau strategi dalam mencegah suatu kejahatan dengan upaya preemptif dan preventif. Kemudian dalam proses penanggulangan ini juga ada yang disebut dengan upaya represif. Upaya represif ini merupakan upaya terakhir karena perlu ada efek jera terhadap pelaku-pelaku yang sering melakukan kejahatan tawuran atau kejahatan-kejahatan dalam bentuk apapun seperti bullying yang sedang berkembang di sekolah-sekolah. Ini menjadi hal yang harus dicarikan solusi melalui penanggulangan kejahatan dengan community policing. Ini menjadi hal yang perlu dianalisis dengan sangat baik dan perlu diterapkan, ya bukan hanya sebagai teori ya, tapi diterapkan di masyarakat. Karena fungsi-fungsinya karena peran organ-organnya sudah ada dan fungsi-fungsinya ini harus ditingkatkan. Dan community policing, masyarakat yang ada di lingkungan wilayahnya itu melibatkan misalnya Karang Taruna, melibatkan pemuda masjid, melibatkan pemuda pesantren yang menjadi agent of change dalam mencegah suatu kejahatan. Menarik ya dalam proses belajar terkait penanggulangan kejahatan anak ini. Namun kita juga harus apabila terjadi represif tadi, ya represif itu merupakan
upaya hukum dalam menegakkan hukum dengan memproses anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk ke proses peradilan anak. Ya, namun dalam proses peradilan anak juga harus memberikan perlindungan terhadap anak. Nanti ya ABH, anak berhadapan dengan hukum, akan kita bahas pada pertemuan 3. Dan di situ Anda juga wajib menonton video, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan latihan yang kemudian nanti akan ada kuis. Terima kasih kepada seluruh peserta MOOCs yang telah memperhatikan video 2 ini, dan saya berharap Anda bisa melatih menjawab latihan soal yang ada di video ini. Jangan lupa klik submit atau bintang kecil di samping ujung dan kemudian Anda submit proses jawaban Anda. Tanpa mensubmit proses jawaban, Anda tidak dianggap selesai melakukan aktivitas tersebut. Baik, terima kasih kepada semua peserta MOOCs yang tetap fokus. Dan sampai ketemu pada pertemuan 4. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi